Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman, Bapak, dosen? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita semoga dijauhi dari pandemi yang sedang melanda dunia pada saat ini. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan tentang materi pada minggu pertama, yaitu tentang keberagaman dalam lingkungan dan juga sikap kerja dan kepuasan kerja. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ferdi Wahyu Ramadan. Di sini saya sebagai pemateri sekaligus moderator. Selanjutnya ada Fatimah Siregar itu sebagai pemateri, Alnovisa Leona, dan juga ada Afrida Siotang sebagai pemateri. Semoga teman-teman dan Bapak suka terhadap videonya. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu materi tentang sikap dan kepuasan kerja itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Merupakan respon terhadap sesuatu kejadian yang ada di lingkungan sekitar. Jadi sikap ini memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu segmen opini. Jadi segmen opini ini merupakan salah satu jenis sikap tentang cara merespon secara opini atau secara pernyataan. Yang kedua ada segmen emosi, yaitu cara merespon menggunakan sikap tapi menggunakan perasaan. Terus yang terakhir ada yang namanya niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Nah, lanjut. Apakah perlu selalu mengikuti sikap? Nah, yang selanjutnya ada yang namanya variabel moderator. Nah, variabel moderator di sini merupakan ada beberapa faktor yang menyebabkan hubungan antara sikap dan perilaku itu menjadi semakin kuat. Nah, yang pertama itu ada yang namanya pentingnya sikap. Sikap itu tentu harus sangat penting dimiliki oleh semua orang, baik dalam hal apapun, baik dalam hal seperti ini tentang pekerjaan ataupun dalam hal lainnya. Terus yang kedua ada yang namanya korespondensi dengan perilaku. Nah, yang ketiga ada yang namanya aksesibilitas. Aksesibilitas ini berhubungan dengan fasilitas yang menyebabkan hubungan antara sikap dan perilaku itu semakin erat hubungannya. Terus yang keempat adanya tekanan sosial. Nah, terus yang kelima pengalaman pribadi dan langsung itu berasal dari sikap gitu. Kita akan masuk dengan sikap kerja utama. Sikap kerja utama ada beberapa komponen. Yang pertama kepuasan kerja. Kepuasan kerja di sini dimaksudkan bagaimana cara orang-orang merespon secara positif tentang pekerjaan yang kita buat dan evaluasi atau koreksi dari orang tersebut dinilai cukup positif dan cukup bisa bilang puas dengan apa yang kita berikan. Terus selanjutnya ada yang namanya keterlibatan pekerjaan. Tingkat identifikasi psikologis dengan pekerjaan di mana kinerja yang dirasakan penting untuk harga diri. Terus yang ketiga ada pemberdayaan psikologis, kepercayaan pada tingkat pengaruh atas pekerjaan, kompetensi, kebermaknaan pekerjaan dan otonomi. Terus selanjutnya ada beberapa komponen tentang sikap pekerjaan. Yang pertama, sikap pekerjaan berdasarkan komitmen organisasional. Jadi ketika kita bekerja, sikap kita itu harus memiliki komitmen. Bukan berarti dalam kita melakukan sebuah pekerjaan, kita bukan hanya sekedar mencari berdasarkan nilai ekonomi saja. Tentu kita harus memiliki sikap bagaimana caranya bukan hanya nilai yang dicari, tentu juga prestasi ataupun sebuah yang bukan sebuah yang tidak bisa dihargai dengan uang seperti itu. Jadi kita harus memiliki komitmen bagaimana caranya kita bisa menjalani pekerjaan ini sama-sama. Terus yang kedua ada sikap pekerjaan ada memiliki 3 dimensi: afektif, komitmen, dan normatif. Afektif ini kita memiliki sikap pekerjaan secara emosional, berarti kita memiliki keterikatan di dalam sebuah organisasi yang memiliki job desk untuk pekerjaan.
kita memiliki keterikatan emosional antara pekerja satu dengan pekerja lainnya. Terus komitmen, kita memiliki komitmen bagaimana dalam sebuah organisasi yang mempunyai job desk tentang sebuah pekerjaan tadi, komitmen untuk berkelanjutan, bagaimana caranya kita menaikkan nilai ekonomis bukan dalam jangka pendek saja tetapi dalam jangka panjang. Terus yang ketiga, normatif atau secara moral atau etika. Uh, itu sangat penting. Terus yang ketiga, memiliki beberapa hubungan dengan kinerja, terutama untuk karyawan yang baru. Terus yang keempat, kurang penting sekarang daripada masa lalu. Sekarang mungkin lebih dari komitmen pekerjaan kesetiaan pada profesi daripada pemberi pekerjaan. Terus selanjutnya ada yang namanya POS atau Private Organizational Support. Jadi ini dimaksudkan sejauh mana sih karyawan percaya bahwa organisasi menghargai kontribusi mereka dan kepedulian mereka terhadap kesejahteraan mereka. Jadi organisasi ini bukan sekedar hanya membutuhkan jasa mereka lalu dibayar, tapi dengan cara kita menghargai dan kita memberi support dan hal-hal lainnya yang tidak hanya dinilai dengan sebuah uang atau gaji, itu merupakan sesuatu kepuasan tersendiri terhadap pekerja. Contoh misalnya ada sebuah pekerja mendapatkan prestasi, lalu dia dihargai dengan cara diberi applause, diberi selamat dan hal lain-lainnya. Selain dengan bonus yang berupa uang, itu pasti ada namanya efek sendiri gitu, rasa yang kepuasan tersendiri dari si pekerjanya. Terus yang ada yang jenis pos lagi lebih tinggi ketika imbalan adil. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengawas dianggap mendukung. Jadi dalam pengambilan keputusan, karyawan juga dimintai pendapatnya. Misalnya dalam suatu organisasi itu, misalnya ingin mengadakan sebuah study tour atau jalan-jalan seperti itu. Karyawan diminta pendapatnya. Mau gimana? Mau liburan kemana? Mau ini? Mau acaranya apa? Itu sebagai sebuah bentuk appreciate, sebagai bentuk kita menghargai apa pikiran-pikiran dari karyawan kita. Bukan berarti dari si organisasi atau perusahaannya ini tidak mampu untuk memikirkan itu, tapi dalam situasi tertentu itu merupakan suatu hal yang penting di mana bentuk perusahaan itu menghargai jasa-jasa para karyawannya. Terus yang selanjutnya ada keterlibatan karyawan. Dalam sebuah organisasi, karyawan itu berasa akan dihargai, berasa akan saya di perusahaan ini sangat dihargai, sangat di respect sama semua orang di sini. Jadi pekerja ini dilibatkan dalam semua kegiatan dalam perusahaan begitu. Itu tandanya perusahaan ini respect, menghargai dia dengan jasa semua kemampuan dia. Apakah sikap kerja ini benar-benar berbeda? Di antara sikap-sikap yang tadi, ini bukan merupakan ibaratnya bersifat yang sifat-sifat sikap-sikap pekerjaan tadi itu bukan bersifat vertikal tapi horizontal. Tidak ada yang namanya berbeda ini berbeda tapi saling keterkaitan semuanya. Jadi sikap yang satu dengan sikap satunya yang dengan sikap yang lain itu memiliki kesinambungan begitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang kepuasan kerja. Jadi nilai dari sikap pekerjaan utama ini ada beberapa faktor. Yang pertama ada istilah luas yang melibatkan penjumlahan individu yang kompleks dari jumlah elemen pekerjaan yang diskrit. Terus bagaimana sih cara mengukur kepuasan kerja tersebut? Ada yang pertama yaitu peringkat global atau tunggal. Peringkat global tunggal seperti satu pernyataan, satu jawaban. Terus bisa berupa skor bagaimana sih cara mencari skornya dengan cara banyak pertanyaan atau satu rata-rata. Selanjutnya ada komponen apakah orang puas dengan pekerjaannya. Untuk di Amerika Serikat ya
orang rata-rata di sana puas dengan pekerjaannya masing-masing. Terus yang kedua, ada juga berdasarkan penelitian sebelumnya, hasilnya juga bervariasi. Ada yang puas, ada juga yang tidak. Ada hal itu semua tentu ada aspek-aspeknya tersendiri. Terus ada juga puas dengan berdasarkan bayaran dan promosi adalah elemen yang paling bermasalah. Ada beberapa faktor penyebab kepuasan. Yang pertama, gaji itu terutama. Terus yang kedua, tadi tentang sikap pekerjaan, tentang bagaimana perusahaan atau organisasi tersebut menghargai para karyawannya. Itu merupakan salah satu bentuk bentuk gimana? Bentuk kepuasan tersendiri terhadap pekerjaan yang dijalani oleh pekerjanya masing-masing. Kepribadian dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Orang yang selalu berpikir secara negatif itu mereka biasanya tidak puas dengan pekerjaan mereka, atau mereka berpikir pekerjaan orang lain itu mungkin lebih memuaskan atau lebih mudah daripada pekerjaan yang sedang dia lakukan. Orang yang berpikir positif begitu, sebaliknya mereka cukup puas dengan pekerjaan yang mereka jalani sekarang begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tanggapan dari karyawan terhadap ketidakpuasan yang mereka rasakan. Yang pertama, ada tipe orang yang lebih memilih exit atau keluar karena mereka merasa tidak nyaman, mereka merasa tidak cocok, mereka merasa tidak puas dengan pekerjaan yang sedang dijalankan, maka mereka lebih memilih untuk keluar dari organisasi atau perusahaan ataupun pekerjaan tersebut. Nah, yang kedua, ada tipe orang yang aktif. Aktif di sini bermaksud tipe orang yang ikut andil secara langsung dalam menciptakan perubahan, dalam memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan ketidaknyamanan dalam mereka bekerja begitu. Nah, terus yang ketiga, ada orang yang namanya dia ini lebih memilih untuk diam dalam kondisi yang sangat buruk. Walaupun mereka merasa bekerja secara tidak nyaman, mereka tidak dapat mendapat kepuasan dalam bekerja, mereka lebih baik untuk diam. Terus yang terakhir, ada tipe orang yang loyalty. Loyalty di sini dimaksudkan bukan mereka yang ikut andil secara langsung, tetapi mereka tipe orang yang menunggu sampai kondisi membaik begitu. Baiklah, selanjutnya ada yang namanya outcome kepuasan kerja.